Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran IPA-nya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kalian kemudahan dalam memahami materinya. Amin. Mari anak-anak, kita melanjutkan kembali pembelajaran IPA kita pada hari ini. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan, nah pada hari ini kita akan melanjutkan materi IPA-nya, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Mari anak-anak, kita melanjutkan kembali pembelajaran IPA kita pada hari ini. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan, nah pada hari ini kita akan melanjutkan materi IPA-nya, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke anak-anak, tahukah kalian ada berapa carakah hewan dapat berkembang biak? Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Lalu kalau hewan, dengan cara seperti apakah mereka berkembang biak ya? Seperti tumbuhan, hewan juga ternyata berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel kelamin induk jantan dan induk betina. Sedangkan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin induk betina dan induk jantan. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, bertelur atau yang biasa disebut dengan ovipar. Pada perkembangbiakan secara ovipar ini, setelah terjadi pertemuan antara sel induk betina dan sel induk jantan, maka akan terjadi proses pembuahan. Setelah proses pembuahan tersebut terjadi, kemudian akan terbentuk embrio atau calon anak. Nah, embrio tersebut akan tumbuh dan berkembang di dalam telur yang bercangkang keras yang berada di dalam tubuh hewan induk betina. Selanjutnya, telur tersebut akan dikeluarkan dari tubuh hewan induk betina tersebut. Nah, pada perkembangbiakan hewan secara ovipar ini terjadi pada beberapa hewan, diantaranya yang pertama seperti pada gambar adalah kelompok burung-burungan, kemudian ikan, ada serangga, kemudian katak, platipus, dan hewan-hewan reptil seperti komodo, buaya, cicak, dan lain sebagainya. Coba nanti kalian bisa menambahkan sendiri ya. Coba dicari hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar tersebut. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan, yaitu setelah terjadi pertemuan antara sel induk betina dan sel induk jantan, maka akan terjadi proses pembuahan. Nah, setelah proses pembuahan tersebut akan terbentuk embrio atau calon anak.
embrio tersebut akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Nah, selama di dalam kandungan atau di dalam rahim induk betina tersebut, embrio akan mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Nah, beberapa contoh hewan yang dapat berkembang biak dengan cara vivipar adalah kucing, harimau, kelinci, sapi, paus, lumba-lumba, gajah, dan banyak sekali hewan lainnya. Coba nanti kalian juga bisa mencari contoh hewan lain yang dapat berkembang biak dengan cara vivipar. Yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, berbeda dengan dua cara perkembangbiakan yang sudah kita bahas tadi, cara perkembangbiakan ovovivipar ini merupakan kombinasi atau gabungan dari dua perkembangbiakan yang sudah kita bahas tadi. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka embrio atau calon anak yang dihasilkan tersebut akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip secara ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Nah, setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan atau dikeluarkan lewat tubuh induknya. Nah, jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak sebanyak ovipar atau vivipar. Di antaranya adalah ular boa, ikan hiu, beberapa jenis kadal, kuda laut, ikan pari, dan lainnya. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, maksudnya adalah hewan-hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang dan memiliki struktur bagian dalam tubuh yang lebih sederhana daripada hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pembentukan tunas. Merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan tunas kecil yang terdapat pada bagian tubuh induknya. Setelah tumbuh, tunas tersebut akan terus berkembang dan melepaskan diri dari tubuh induknya. Kemudian akan tumbuh menjadi individu baru hingga dewasa. Nah, contoh hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra, ubur-ubur, porifera atau hewan berspon seperti contohnya anemon laut. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan potongan tersebut kemudian akan tumbuh menjadi hewan atau individu baru. Sebagai contohnya adalah bintang laut, planaria, dan cacing pita. Coba perhatikan gambar pada contoh di bawah ini. Hewan tersebut yang A itu dipotong menjadi 2 bagian, maka akan terbentuk 2 hewan baru. Kemudian bagian yang C ketika
hewan tersebut dipotong menjadi 3 bagian, maka akan terbentuk 3 hewan baru. Itu yang dinamakan dengan fragmentasi. Yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan yang bersel satu, di mana sel tersebut akan membelah menjadi 2 dan akan terbentuk 2 hewan baru. Kemudian dari 2 hewan tersebut masing-masingnya juga akan membelah lagi menjadi 2. Nah, seperti contoh pada gambar di bawah, ini adalah tadinya dari 1 sel hewan, itu nanti akan membelah menjadi 2 dan seterusnya. Nah, contoh hewan-hewan yang dapat berkembang biak dengan cara membelah diri ada amuba, bakteri, paramecium, dan virus. Oke anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Terima kasih ya sudah belajar bersama hari ini. Sampai bertemu kembali di materi IPA selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.